Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa kelas 10 MAN 14 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita awali PJJ kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu pengetahuan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Adapun materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Tak kenal maka tak sayang. Begitulah kata pepatah. Oleh karenanya, jika ingin disayang Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita mengenalnya dengan memahami sifat-sifatnya. Sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah jika kita tidak mengenal sifat-sifat Allah? Mengenal Allah dan Rasul-Nya merupakan ilmu yang paling mulia. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Tentu tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas beberapa sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Allah tidak memilikinya. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui pula bahwa sifat mustahil Allah jumlahnya sama dengan sifat wajib Allah. Karena sifat mustahil Allah merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah. Sedang sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Dalam pengertian lain, sifat jaiz Allah adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sifat wajib Allah ada 20, di mana sifat-sifat ini dikelompokkan dalam 4 sifat. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud yang artinya ada. Wujud atau keberadaan Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dapat dibuktikan dengan keberadaan alam semesta. Tentunya kita semua berkeyakinan bahwa alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya, akan tetapi ada yang menciptakan. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan bukti ini tentu kita yakin bahwa Allah itu ada. Lawan dari wujud adalah Adam yang berarti tiada. Adam merupakan sifat mustahil Allah, sebab sulit sekali diterima oleh akal sehat bahwa Allah itu tiada. Keberadaan alam semesta membuktikan Allah itu ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya, yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah pertama, qidam.
artinya terdahulu. Terdahulu maksudnya keberadaan Allah tidak ada permulaannya dan tidak pula didahului dengan ketiadaan. Sederhananya begini, jika kalian membuat prakarya, bukankah kalian lebih dahulu ada dari prakarya yang kalian buat itu? Demikian pula Allah. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, pasti Allah ada terlebih dahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Lawan dari qidam adalah hudus, yang berarti baru atau ada permulaannya. Mustahil Allah bersifat hudus, sebab jika ada yang mendahului Allah, itu akan mengingkari kesempurnaan Allah. Sifat salbiyah yang kedua, baqo, artinya kekal. Kekal berarti tidak ada batas akhir bagi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari baqo adalah fana, yang berarti rusak atau binasa. Mustahil bagi Allah bersifat fana, sebab jika Allah rusak atau binasa, maka berarti Allah tidak sempurna. Sifat salbiyah yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah dalam hal zat, sifat maupun perbuatannya. Lawan dari sifat Allah ini adalah mumatsalatu lil hawadits, berarti sama dengan makhluk. Sungguh zat Allah itu tidak berupa benda sebagaimana zat makhluk yang baru dan terbatas. Serta perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk yang terencana dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu mustahil Allah bersifat mumatsalatu lil hawadits, yang berarti sama dengan makhluknya. Sifat salbiyah yang keempat adalah qiyamuhu binafsih, artinya berdiri sendiri. Salah satu sifat kesempurnaannya, Allah tidak bergantung pada siapapun, tidak memerlukan tempat dan tidak butuh para pencipta, karena Allah lah pencipta segala sesuatu. Lawan qiyamuhu binafsihi adalah ihtiyajuhu li ghairihi, yang berarti membutuhkan yang lain. Jika Allah bergantung pada yang lain layaknya manusia, maka itu berarti Allah tidak sempurna. Oleh karenanya mustahil Allah bersifat ihtiyajuhu li ghairihi. Sifat salbiyah yang kelima adalah wahdaniyah, artinya esa. Sesungguhnya Allah itu esa dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Wahdaniyah dalam zat maksudnya sesungguhnya tidak ada zat yang menyamai zat Allah, dan zat Allah tidak tersusun dari berbagai unsur atau bagian. Wahdaniyah dalam sifat maksudnya, tidak ada satupun makhluk yang mempunyai sifat, kemampuan dan kemauan seperti Allah. Wahdaniyah dalam perbuatan maksudnya, segala sesuatu yang berada di alam semesta ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, semuanya adalah hasil perbuatan Allah. Lawan dari wahdaniyah adalah ta'addud, yang artinya berbilang atau lebih dari satu. Mustahil Allah bersifat ta'adud, sebab jika Allah lebih dari satu akan terjadi persaingan antar Tuhan yang dapat menyebabkan dunia ini hancur. Dan itu akan membuat Allah terlihat tidak sempurna. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogika oleh akal dan dapat dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya dapat diyakinkan kepada orang lain. Sifat ma'ani juga berarti sifat abstrak yang wajib ada bagi Allah. Sifat ini menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani yang pertama, qudrah, artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah kuasa menciptakan, memelihara, dan menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Lawan dari qudrah adalah ajzun, yang berarti lemah. Mustahil Allah bersifat lemah dan tidak kuasa melakukan sesuatu. Sifat ma'ani yang kedua, iradah, artinya maha berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi dan tidak satu pun mampu memerintah atau melarang kehendaknya. Lawan dari iradah adalah karaha, yang berarti terpaksa. Mustahil Allah dalam segala aktivitasnya karena terpaksa. Sebab jika itu terjadi berarti Allah tidak sendiri dan ada yang mempengaruhinya.
Sifat ma'ani yang ketiga ilmu, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mutlak dari perkara terkecil sampai tak terhingga, dari yang tersembunyi sampai yang terang, dari yang lahir sampai yang batin. Lawan dari ilmu adalah jahlun, yang berarti bodoh. Kebesaran Allah dalam semua penciptaannya merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat jahlun. Sifat ma'ani yang keempat, hayat, artinya maha hidup. Hidup Allah itu bukan karena ruh, tetapi hidup Allah itu karena zatnya. Bukan karena ada sesuatu yang menempatinya seperti ruh. Oleh karena itu, zat Allah tidak mengalami maut. Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk hidup dikarenakan ada ruh yang menempati jasadnya. Jika ruhnya hilang, maka makhluk tersebut akan mati. Lawan dari hayat adalah mautun, yang berarti mati. Sifat ma'ani yang kelima sama, artinya maha mendengar. Allah mendengar sesuatu tanpa perantara, tidak seperti cara mendengar makhluk. Pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak akan terkena gangguan apapun yang menyebabkan tidak bisa mendengar. Lawan dari sama adalah somamun yang berarti tuli. Mustahil Allah bersifat somamun atau tuli, sebab makhluk saja bisa mendengar, apalagi Allah selaku pencipta. Sifat ma'ani yang keenam basor, artinya maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak akan terganggu dengan kebutaan atau rabun. Semua yang ada di alam semesta tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah. Lawan dari basor adalah ama yang berarti buta. Mustahil Allah bersifat ama sebab kebutaan dan rabun adalah sifat makhluk. Sifat ma'ani yang ketujuh, kalam, artinya maha berbicara. Allah berbicara melalui firman-firman-Nya berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Lawan dari kalam adalah bukmun, yang berarti bisu. Adanya firman Allah kepada Nabi dan Rasul membuktikan bahwa Allah mustahil bersifat bukmun atau bisu. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Oleh karenanya sifat ma'nawiyah jumlahnya sama dengan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ada 7. Sifat ma'nawiyah yang pertama, qadiran. Artinya keberadaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lawan sifat ini adalah ajizan, berarti yang lemah. Sifat ma'nawiyah yang kedua, muridan. Artinya keberadaan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Lawan sifat ini adalah karihan, berarti yang terpaksa. Sifat ma'nawiyah yang ketiga, aliman. Artinya keberadaan Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Lawan sifat ini adalah jahilan, berarti yang bodoh. Sifat ma'nawiyah keempat, hayyan. Artinya keberadaan Allah yang maha hidup. Lawan dari sifat ini adalah mayyitan, berarti yang mati. Sifat ma'nawiyah kelima, sami'an. Artinya keberadaan Allah yang maha mendengar atas segala sesuatu. Lawan dari sifat ini adalah asom, berarti yang tuli. Sifat ma'nawiyah keenam, basiran. Artinya keberadaan Allah yang maha melihat atas segala sesuatu. Lawan dari sifat ini adalah a'ma, berarti yang buta. Sifat ma'nawiyah ketujuh, mutakalliman. Artinya keberadaan Allah yang maha berbicara. Lawan dari sifat ini adalah abkam, berarti yang bisu. Selanjutnya kita bahas sifat jaiz Allah. Pengertian jaiz di sini adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu sifat jaiz Allah hanya satu, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal
dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Tidak ada kewajiban Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendak sepenuhnya ada pada Allah. Perkara yang jaiz, yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi adalah kemungkinan orang-orang mukmin di akhirat nanti bisa melihat Allah. Melihat Allah tidak bisa dibayangkan caranya sebagaimana cara kita melihat di dunia. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan materi sifat-sifat Allah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.